Hai sahabat PUPR, jumpa lagi bersama kami di sini. Saya Siska dan ini teman saya Alexander dalam program OCIKA, Obrolan Cipta Karya. Pada sektor pemukiman, Kementerian PUPR telah melaksanakan kegiatan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat atau lebih kita kenal dengan IBM. Program IBM pada tahun ini, tahun anggaran 2022, telah terlaksana di 2.537 lokasi melalui program SPAL-DT, cuci tangan pakai sabun, maupun kegiatan di sarana LPK, pendidikan keagamaan, dan tentunya ada di kegiatan SPAL-DS itu sendiri. Nah, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini ada 10 desa yang terintervensi menerima program bantuan kegiatan ini. Salah satunya ada di desa dan kelurahan Sungai Selan Atas di Kabupaten Bangka Tengah. Untuk lebih lanjut ya, nanti kita akan berbincang lebih bersama-sama bagaimana detail pelaksanaan kegiatan ini dengan dua narasumber kita. Tapi sebelum itu kita lihat profil berikut. Nah, sahabat PUPR, sekarang sedang bersama kami dua orang narasumber yang akan membahas Sanimas SPAL-DS di desa ini. Oke, mari kita perkenalkan narasumber kita, yaitu ada Ibu Feni dari Sanitarian Puskesmas Sungai Selan dan juga ada Ibu Rafiza selaku fasilitator kabupaten di program Sanimas SPAL-DS. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Oke, mungkin silakan duduk, Bu. Kita akan berbincang lebih lanjut terkait SPAL-DS. Terima kasih untuk Ibu Feni, Ibu Rafiza sudah hadir bersama kami di sini. Saya akan bertanya ke Bu Feni dulu nih, Bu Feni, terkait sanitasi yang layak yang ada di Sungai Selan ini ya, bagaimana sih kondisinya? Kalau untuk sanitasi layak, hampir rata-rata 95% sudah mengakses sarana air ini untuk sanitasinya. Untuk kurang lebih masih sekitar 20%-an masih kurang mengakses sarana sanitasi yang layak. Oh iya, Bu Feni, mungkin sebagian besar kondisi sanitasinya apakah tidak punya MCK atau mereka punya MCK tapi nggak mau ke kebanyakan sih kalau untuk di wilayah Sungai Selan ini mereka tuh susahnya merubah perilaku karena terkadang mereka tuh alasannya dengan faktor ekonomi awal yang utama, tapi kenyataan juga ada yang masyarakat mampu tapi mereka masih mempunyai kebiasaan biasa BABS atau BABS-nya di kebun atau di sungai seperti di air karena mereka masih belum terbiasa mungkin menggunakan jamban yang sehat. Oke, oh ya. Oke, Bu Rafiza, kalau seandainya kita hubungkan dengan capaian SDGs untuk di Sungai Selan ini, seperti apa sih Bu sebenarnya?
Nah, jadi dari jumlah jiwa atau penduduk Sungai Selan ini sebanyak 2.500 lebih kurang 800 kakak dan diantaranya tuh 600 kakak sudah memiliki layak sanitasi. Selebihnya itu masyarakat rata-ratanya melakukan yang namanya BABS. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang disampaikan oleh Bu Feni tadi ya, ibaratnya sudah tinggi juga capaian angka sanitasi layak yang ada di lokasi ini ya Bu ya? Iya benar. Baik Bu, jika berbicara terkait masalah, sebenarnya masalah yang paling utama selain perilaku, apalagi ya Bu? Faktor ekonomi juga mempengaruhi. Faktor ekonomi, apalagi di masa COVID kayak gini kan mereka kan banyak yang suaminya yang di PHK atau jualan mereka menjadi sepi. Mungkin salah satu faktornya itu mereka alasannya. Ada juga mereka salah satu faktornya masyarakat zaman sekarang ini tetap mengharapkan bantuan, Pak. Dipikir mereka, nanti aja bangun klosetnya, bangun WC-nya, nanti juga bakal ada bantuan nih dari pemerintah. Padahal sebenarnya pemerintah dari tahun-tahun yang sebelumnya mereka sudah tidak ada lagi ingin membantu masyarakat karena dari kebiasaan yang sebelum-sebelumnya diberikan bantuan, mereka tidak merawatnya. Menjadi kayak MCK itu tidak ada saling dorong-mendorong, ya, saling nuduh satu sama lain. Jadi kebanyakan MCK-nya sekarang sudah menjadi monumen cipta karya. Oke, menjadi monumen cipta karya. Oh, sesuatu yang perlu menjadi perhatian khusus. Oke, sahabat UPR, seperti yang disampaikan oleh Ibu Feni tadi bahwa memang sanitasi di Sungai Selan ini ada beberapa masalah ya. Baik itu dari perilakunya, mindset masyarakatnya, kebutuhan ekonominya. Nah, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung ada kegiatan SPAL-DS. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kita sudah ada pendamping di sini. Nah, untuk lebih lanjut, bisa diceritakan Ibu Rafisa seperti apa sih program SPAL-DS ini untuk di Sungai Selan? Ya, seperti yang kita ketahui, masalah sanitasi ini erat kaitannya dengan kesehatan. Bahwa di tahun 2022 ini, tepatnya di Kabupaten Bangka Tengah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan ini memang melalui BPPW langsung masuk ke 10 desa yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Tapi kegiatan awal yang kita lakukan, langkah awal yang kita lakukan yaitu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Seperti Dinas PU Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Bapeda. Dan dalam hal ini kita selalu berkolaborasi, melibatkan terutama pada pihak-pihak terkait dalam kegiatan sosialisasi awal yang ada di 10 desa di Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan sosialisasi ini tetap menggandeng dari pihak sanitarian desa setempat, terus menggandeng Dinas PU, Dinas Bapeda, jadi bersama-sama untuk mensosialisasikan kegiatan Sanimas SPAL-DS ini. Selanjutnya, setelah kegiatan ini masuk ke tahap sosialisasi, maka saya sendiri pasca bersama teman-teman tenaga fasilitator lapangan, di mana teman-teman fasilitator lapangan ini direkrut pada bulan Juli oleh pihak BPPW. Selanjutnya untuk turun langsung ke lapangan bersama-sama dengan kader Posyandu, kader dari Puskesmas itu sendiri untuk melakukan yang namanya pemetaan sosial. Terdiri dari kondisi ekonomi masyarakat sekitar, terus kondisi sanitasi yang ada di lingkungan desa sekitar, serta kondisi sasaran sesuai dengan juknis yang ada di Sanimas SPAL-DS, seperti ibu hamil, baduta, lansia atau disabilitas, itu masuk dalam kriteria. Nantinya dari pemetaan sosial itu ada yang namanya long list. Long list ini calon-calon penerima manfaat sebagai sasaran untuk program Sanimas SPAL-DS. Dari kegiatan ini, kenapa kita melibatkan kader dari Puskesmas juga? Karena mereka juga mengetahui bagaimana kondisi lingkungan setempat, desa setempat, mana yang layak, mana yang tidak, seperti itu. Untuk lokasinya, Bu, bisa diceritakan di mana saja tempat-tempat kegiatan SPAL-DS di desa ini? Ya. Jadi lokasi sasaran 10 desa di Kabupaten Bangka Tengah ini rata-rata itu daerah yang lokus stunting.
Yang pertama itu di lokasi 10 desa tapi terdapat 3 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Lubuk Besar, yaitu di Desa Kulur Ilir, Desa Lubuk Pabrik. Terus yang kedua di Kecamatan Pangkalan Baru, di Desa Tanjung Gunung dan Desa Batu Blubang. Terus yang ketiga, yang ini lumayan banyak nih desanya nih, di Kecamatan Sungai Selan, yaitu ada 5 desa, 1 kelurahan. Oke Bu, terkait 5 desa 1 kelurahan tadi, tepatnya di mana saja ya Bu? 5 desa 1 kelurahan itu terdiri dari Desa Kereta Atas, Desa Sarang Mandi, Desa Ramadan, Desa Tanjung Pura, Desa Sungai Selan Atas, dan Kelurahan Sungai Selan. Oke, jadi itu 6 lokasi yang seperti disampaikan Bu Rafisa tadi, bahwa Kecamatan Sungai Selan banyak lokasi gitu ya, yang menjadi lokasi stunting gitu. Sip. Baik, ke Bu Feni lagi nih. Dari sudut pandang sanitarian ya, menurut Ibu bagaimana sih, seberapa penting kegiatan ini untuk masyarakat di desa ini? Sebelumnya saya sebagai sanitarian Puskesmas Sungai Selan mengucapkan terima kasih atas bantuannya, karena salah satunya mempermudah mengurangi beban kerja kami juga. Karena dari teori yang saya baca selama ini, yang saya pedomani, bahwa kesehatan itu faktor terbesarnya 40% itu dari lingkungan. Jadi mungkin dengan kita memiliki lingkungan yang bersih akan mengurangi angka, bukan mengurangi, kalau bisa menghilangkan angka stunting, dan derajat kesehatan kita akan terangkat. Sangat baik. Jadi sangat penting banget ya, sangat penting banget untuk kesehatan masyarakat. Baik, berbicara ini lagi Bu, perilaku masyarakat yang ada di sini. Nanti ketika sudah terbangun nih, udah selesai nih kegiatan SPAL DS, peran sanitarian itu seperti apa Bu? Kalau kami dalam program kami di Puskesmas itu setiap bulannya, kami kan awal pertama pemulaan kan kami biasanya mengadakan pemicuan. Terus misalnya sudah 100% BABS, kita melaksanakan deklarasi. Deklarasi itu menyatakan bahwa desa tersebut memang sudah melaksanakan stop buang air besar sembarangan. Dari setelah deklarasi tadi itu, kita setiap bulan akan melakukan pemantauan pasca pemicuan STBM di setiap desa untuk melihat apakah mereka tuh benar-benar menggunakan jamban dan benar-benar membuang kebiasaan mereka buang air besar sembarangan. Oke, Bu, mungkin ke Bu Rafisa nih Bu, kan kegiatan ini udah ada 10 lokasi gitu ya, ada 10 lokasi di Provinsi Bangka Belitung, yang mana ini tadi seperti disampaikan di awal bahwa ini adalah upaya pemerintah Indonesia, tentunya melalui Kementerian PUPR dan melalui BPPW Babel, untuk mencapai akses sanitasi yang layak dan aman gitu kan. Nah, ada kendala apa saja Bu dalam proses pelaksanaan program SPAL DS ini? Jadi kendala yang kita hadapi di lapangan ini terkait masalah kriteria. Jadi kriteria yang sudah kita dapatkan misalnya udah pas nih, udah scoringnya tertinggi nih, tiba-tiba di lahan pemanfaatnya itu tidak ada. Jadi karena salah satu syarat kita itu tanah itu harus milik pribadi. Jadi terkadang mereka posisinya numpang seperti itu. Ada juga yang benar-benar memenuhi kriteria, tapi untuk kita bangunkan sebuah bilik WC, septic tank, sumur resapan plus gas trap itu tidak memenuhi, lahannya itu sempit seperti itu, lahan sempit. Karena rata-rata ya yang melakukan kegiatan BABS itu memang ada yang terlalu padat rumahnya, itu bersebelahan. Dan dari sisi ekonomi juga sebenarnya ekonomi menengah ke bawah gitu ya? Ya, seperti itu. Oke, berarti kendala terbesar ya adalah lahan gitu ya? Lahan yang seharusnya sudah kriteria yang diinginkan sesuai dengan juknis seperti apa, sudah ketemu, namun ketika mau proses pelaksanaan kegiatan, lahannya tidak ada. Ya, seperti itu. Untuk Bu Rafiza nih, harapan-harapan dari kegiatan program ini ya, SPAL DS di desa ini apa sih Bu? Ya, harapan saya sih program ini memang benar-benar berkolaborasi dengan pihak Puskesmas juga seperti itu. Jadi kita sama-sama seperti melakukan kampanye PHBS, bahwa percuma aja ya kalau misalnya WC yang kita bangun itu udah berada di rumah penerima manfaat tapi tidak digunakan lagi. Seperti itu. Jadi salah satu upaya kita yaitu melakukan kampanye PHBS bersama pihak sanitarian.
Selanjutnya harapan saya juga yang punya rumah itu bisa memelihara menggunakan sumber air bersih yang dimana WC yang kita bangun itu cukup membutuhkan air seperti itu. Karena sayang kan ya. Sayang ya kalau nggak digunakan Nah. karena alasan nggak ada air itu kan sayang sama sekali kan. Selanjutnya mungkin pengoperasiannya, pemeliharaannya, terus jangan sampai setelah dibangun tetap melakukan yang namanya BABS seperti itu. Baik. Jadi intinya jangan sampai kegiatan yang sudah terbangun menjadi MCK tadi, Monumen Cipta Karya. Jadi itu ya. Jadi memang dikaitkan dengan stakeholder lain gitu kan. Ya. Pasti perlu kolaborasi, terutama di bagian masyarakat dalam O dan P-nya ya, personal dan pemeliharaan, dan juga ada peran Bu Feni sendiri tentunya di sanitarian, puskesmas, dengan adanya kita dari balai membantu saling bekerja sama lah, berkolaborasi dengan pihak Pemkab Kabupaten Bangka Tengah melalui puskesmasnya, sanitarian. Nah, untuk Bu Feni nanti harapannya lah, mungkin apa saja sih harapan untuk masyarakat lah, untuk masyarakat yang ada di Sungai Selan terkait kesehatan lingkungan ini. Oke, harapan kedepannya ya semua masyarakat yang ada di wilayah Sungai Selan ini bisa mendapatkan akses sanitasi yang layak seperti air bersih, jamban yang sehat, sehingga bisa menciptakan generasi muda yang lebih sehat ke depannya. Terima kasih Bu Feni sama Bu Rafisa atas informasi yang diberikan. Nah, terakhir nih, Sahabat PR, ada pesan-pesan terkait program ini dan closing statement lah, mungkin dari Bu Feni dulu, silakan. Di sini sebenarnya masyarakat itu sebenarnya bukannya tidak mampu, Pak, kalau di sini, karena dari pengalaman saya selama ini banyak warga yang bilang katanya saya ajak arisan nih 1 minggu 5.000, jawaban mereka nggak mampu Bu untuk bayar biaya sekolah, untuk makan aja susah. Tapi setelah saya pergi dari rumah warga 5 langkah Menawarkan ini Barang. Oke. menawarkan perabot rumah tangga, mereka bisa mengambilnya dengan kredit yang saya rasa lebih mahal dari yang cicilannya saya ajak yang 5.000 per minggu tadi. Dan juga ada juga di pengalaman saya yang sebelumnya juga ada juga warga yang sudah diberi bantuan jamban, tapi mereka tidak menggunakannya karena mereka merasa lebih nyaman BAB-nya di hutan karena dengan angin sepoi-sepoi, pemandangannya yang lebih alami. Makanya dari itu di sini kita lebih menekankan dengan cara merubah perilaku. Baik, mungkin ke Bu Rafisa, Bu. Harapan saya setelah kegiatan ini selesai nantinya ada yang namanya serah terima antara BPPW ke pihak kabupaten, di mana aset menjadi aset kabupaten. Nantinya harapan saya dari pihak desa, kecamatan, kelurahan, serta puskesmas tetap menjalankan yang namanya kampanye untuk tidak melakukan BABS dan merubah perilaku masyarakat menjadi hidup bersih dan sehat. Baik, sahabat PUPR, seperti yang disampaikan Ibu Feni tadi, kita bisa narik satu kesimpulan ataupun pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa infrastruktur bukan satu-satunya faktor utama dalam keberhasilan mencapai suatu kegiatan. Kita jangan lupa bahwa mindset ataupun perilaku masyarakat dan budaya masyarakat itu sendiri itu yang menjadi hal yang perlu kita sentuh juga. Jadi bukan hanya sekedar kita membangun, tapi kita juga perlu masuk bagaimana mengubah mindset masyarakat, bagaimana mengubah mindset dan perilaku masyarakat untuk menuju perilaku hidup bersih dan sehat. Demikian hal yang menurut kami perlu kita sepakati bersama, bahwa itu menjadi poin utama dalam menuju perilaku hidup bersih dan sehat, bahwa infrastruktur bukanlah faktor utama dalam mencapai keberhasilan itu sendiri. Nah, sahabat PUPR, demikian obrolan kami bersama narasumber tentang sistem pengolahan air limbah domestik setempat yang ada di Sungai Selan. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan sampai jumpa di OCK selanjutnya, obrolan Cipta Karya. Tentunya dengan tema-tema kecipta karyaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih sahabat PUPR yang telah menyaksikan kegiatan kali ini. Sampai jumpa.